mau minta tanya ke abang tips bagi anak-anak muda yang berpolitik. Banyak sekarang anak-anak muda nih bang, mereka apatis terhadap politik. Gimana pendapat abang kan itu? Dan ini menarik ya bang, sekarang di Gerindra sendiri, kenapa abang banyak rekrut anak-anak muda di situ? Iya, karena begini, ini kan sebenarnya anak-anak muda ini ya pertama tentunya kan Karena dari sisi produktivitas tentunya akan lebih produktif. Ya. Karena kan pertama ya tadi ada juga soal imun. Iya. Dia soal jaminan, ya terjamin lah soal jam terbang, pemakaian fungsi otak juga kan belum terlalu banyak kan gitu. Iya. Nah, sehingga anak Jarang muda, kepake. sehingga anak muda ini yang kita harapkan memang untuk menjaga, mengawal demokrasi di negara kita, antara lain melalui partai politik. Iya. Nah, memang pesan kepada kawan-kawan milenial, generasi muda ini ya jangan alergi berpolitik. Berpolitik itu tetap tempat kita itu untuk mengajukan pendapat secara konstitusional. Politik itu tempat kita untuk belajar, mengekspresikan diri juga bang ya. mengekspresikan diri, berkomunikasi, kemudian silaturahmi. Iya. Ya Terbuka, networking terbuka kita di sana. Iya, dan tentunya kita harus memegang 3 hal kalau berpolitik itu: kesetiaan, kepercayaan, dan kehormatan. Itu penting. Kesetiaan, Kepercayaan dan kehormatan. Itu penting untuk kemudian supaya yaitu rambu-rambunya dalam berpolitik kalau menurut saya. Oke. Tips Itu rumus dasarnya abang tuh. Iya. Oke. Dulu bang, pertama kali abang menyentuh dunia politik, gimana ceritanya bang? Oh, saya sebenarnya kalau mau dibilang saya sudah agak lama berpolitik ya. Saya ketika baru lulus kuliah, saya sudah duduk di Pokja, Biro Pemenangan Golkar DKI. Tahun berapa itu bang? Ya itu kira-kira tahun 92, 93. 92. Ya. Nah, tapi kemudian setelah 98, 97 ke sini, ya itu kan masih belajar dulu. Iya. Ya, kita vakum. Kemudian baru 2007 ketika diminta ikut membentuk partai, ya barulah itu kemudian 100% ya. Abang bergabung di Gerindra total. Ya, kita bukan bergabung, kita ikut mendirikan. Jadi kita baru yang merasakan totalitas berpartai itu di situ. Walaupun saya ya selain di luar partai kan ada saya dari muda, bukan dari muda, sekarang masih muda. Dari waktu SMA kita sudah aktif di Pelajar Islam Indonesia PII di cabang Kota Manado. Waktu itu sekitar tahun 83-an mungkin. Iya. Nah, pantesan abang kemarin ngutus Bang Habib buat bebasin aktivis-aktivis PI. Ya itu kan. Iya. Jadi sebenarnya yang kita anukan bukan cuma PI aja. Iya. Kebetulan itu junior kita. Iya. Ya sehingga kita ya apalagi kemudian dengar ceritanya ada mungkin salah persepsi, sehingga kemudian mereka juga diajak dibawa ikut lagi kira-kira. Iya. Itu yang kita luruskan kemarin. Bang. Lanjut bang, tadi yang setelah abang masuk di Gerindra itu di tahun 97-an itu bang ya? 2007-an itu abang ngejabat waktu itu ketua. Ya, jadi kita bikin dulu partai itu bersama-sama Pak Fadlizon, Pak Hasim, Pak Muzani, waktu itu ada Pak Mundi juga dan kawan-kawan banyak yang lain. Pak Suwardi almarhum. Nah, disitulah baru kita merasakan bagaimana berpartai politik yang total. Nah, tetapi sebenarnya kan memang berpartai politik itu kan juga sama. Saya menggeluti juga dunia usaha. Ini kan bagaimana kita mengelola manajemen. Ya baik manajemen jaringan, cara kemudian problem solving, cara kemudian berkomunikasi, bersilaturahmi, cara kita menempatkan diri itu semua sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sama dengan kita kemudian implementasikan di partai politik. Abang itu memang suka atau memang
terpaksa ikut politik? Ya sebenarnya pada waktu dulu yang 97 itu kan karena kita ya namanya waktu masih selesai kuliah ya. Iya. Memang lagi bentuk jati diri, Masih cari jiwa-jiwa jati mudanya diri, nih, gitu. Bang, ya. Kemudian direkrut, diajak, ya kita ikut aja. Saya ikut macam-macam organisasi sebenarnya kan. Iya. Ada organisasi silat, pernah jadi pengurus IPSI. Pernah silat juga, Bang? Iya. Sampai saat ini saya juga ya ketua satu organisasi silat untuk di daerah DKI ya itu. Nah, ya dari macam-macam itu kemudian ya namanya juga kita cari menjadi tempat sarana bergaul. Iya. Jadi kurang lebih ya berpartai politik tuh ya sama dengan implementasi kita dalam sehari-hari kita bergaul lah. Iya. Emang goalnya abang sendiri, kenapa abang menentukan akhirnya menjatuhkan pilihan abang ke dunia politik? Apa sih goal diri abang itu? Jadi gini, saya bukan menjatuhkan pilihan. Saya kan waktu itu dikasih tanggung jawab. Bagi saya kalau dikasih tanggung jawab itu saya pantang untuk mengatakan saya nggak bisa. Oke. Saya kan katakan saya bisa coba dulu, gitu kan. Nah sehingga ya ketika kita coba, kita upaya maksimal, ya insya Allah kan berhasil. Jadi saya bukan milih, karena saya dikasih kepercayaan, diberikan tugas waktu itu, saya jalanin sampai dengan sekarang. Jadi kalau ditanya obsesi di partai politik, sebenarnya ini kan mengalir aja seperti air. Saya nggak ada tujuan apa-apa, tapi saya sudah pernah bilang di satu forum dan kepada kawan-kawan bahwa tujuan saya berpolitik bukan untuk menjadi ketua umum, kira-kira kan gitu. Iya. Saya sudah bilang bahwa nanti setelah Pak Prabowo saya nggak akan ikut maju untuk merebutkan kursi ketua umum. Karena Jadi, itu abang mengalir gitu, Bang, ya? bukan tujuan kita berpolitik gitu. Oke. Kalau bukan tujuan saya ya gitu loh. Saya nggak ada target-target duit. Jadi abang mengalir di situ, Bang, ya? Ya kita mengalir aja. Kemudian saya dipercaya menjadi ketua bidang organisasi, kaderisasi, keanggotaan waktu itu Ya. pertama kali. Ya kita kerja aja. Ya biasa kita ngurus usaha, ya ada manajemennya, manajemen itu ya bisa kita pakai. Iya. Lalu kemudian diangkat menjadi wakil ketua umum, Oke. sekaligus membina lembaga advokasi Gerindra, itu sama aja, Ya. semua sama. Iya.